lagi dalam dakwah mukasafah adalah penghataman kitab-kitab hadis. Nah, dan ini yang akan kita lakukan pada majelis kita pertama ini. Kita akan menghatamkan satu kitab isinya hadis-hadis, tapi tidak banyak, ya 40 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena waktu kita terbatas dari jam 5 bukan daripada asar sampai dengan mungkin sekitar jam 8, sehingga mari kita gunakan waktu sebaik-baiknya. Betul-betul antum perhatian dengan apa yang kita bicarakan di majelis ini. Kalau ada sesuatu yang tidak jelas bisa dicatat, ditanyakan. Okay? Kitab yang akan kita pelajari adalah kitab berjudul Tajdidul Ummah bi Ihya'i Sunnah, memperbaharui umat dengan menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buku ini sudah ditulis pada tahun 2011 Hijriah. 2011 Masehi. Sekarang tahun berapa? 2022. Berarti sudah 11 tahun yang lalu. Kemudian sudah diajarkan di Jogja di Masjid Al-Islam pada tahun 2016. Kemudian diajarkan di Masjid Baitur Rahman Solo tahun 2020. Nah, sekarang kita bahas di masjid ini Darussalam tahun 2022. Maka ini adalah kajian yang ketiga untuk kitab ini. Kitab ini dimulai dengan 3 hadis sebagai muqaddimah. Hadis yang pertama bicara tentang mujaddid, yang artinya pembaharu. Hadis yang kedua bicara tentang mafatihu lil khair, pembuka-pembuka kebaikan. Hadis yang ketiga bicara tentang ghuraba, orang-orang asing. Jadi maksudnya tujuan buku ini adalah supaya kita memperbaharui apa-apa yang sudah rusak dari agama ini dengan menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mujaddid atau pembaharu dikirim oleh Allah setiap 100 tahun. Para ulama menyebutkan nama-nama para mujaddid dari masa ke masa. Pada tahun pertama itu adalah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Kemudian pada tahun kedua adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian tahun-tahun berikutnya banyak perselisihan di antara para ulama. Nah, orang-orang biasa seperti kita tidak mungkin jadi mujaddid yang dimaksudkan oleh Nabi yang akan dikirim oleh Allah setiap 100 tahun. Tapi minimal kita bisa melakukan mujaddid atau pembaruan terhadap sebagian sunnah Nabi yang sudah rusak. Contohnya apa? Misalnya dulu perempuan-perempuan tidak pakai jilbab. Wanita-wanita Indonesia muslimah tapi nggak ada yang pakai jilbab. Paling cuma disampaikan saja jilbab, hanya masih terlihat apa? Rambutnya. Nah, kemudian bermunculan para kiai-kiai menjelaskan rambut wanita adalah aurat. Nah, berarti dia sudah melakukan tajdid, pembaruan terhadap sunnah Nabi yang sudah rusak. Nah, ini yang kita harapkan dari buku ini. Adapun mafatihul khair, pembuka kebaikan, yaitu kalau kita melakukan sesuatu kebaikan kemudian ditiru oleh orang yang lain. Nah, ini berarti kita pembuka kebaikan, pionir dalam kebaikan. Fadilahnya besar. Siapapun meniru kebaikan yang kita lakukan, maka pahala mereka ngalir kepada kita. Antum melakukan satu sunnah Nabi yang sudah mati, kemudian ditiru oleh 10 orang, maka pahala 10 orang ngalir kepada antum. Bagaimana lagi kalau 100 orang, kalau 1000 orang? Nah, maka inilah fadilah kita menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menghidupkan sunnah Nabi ketika orang-orang pada rusak meninggalkannya disebut orang ghuraba, orang-orang asing. Asing kenapa? Karena beda dengan yang lain. Nah, tuba lil ghuraba kata Nabi, bahagia orang-orang yang asing yang menghidupkan sunnah-sunnah yang sudah dirusak atau dimatikan oleh manusia. Nah, mari kita mulai membahas buku ini dari nomor 1 sampai nomor 15 insyaallah taala. Cepat saja ya, karena kalau kita baca satu